Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk ke bab 4, yaitu teks novel, menganalisis isi dan kebahasaan novel. Pada pertemuan hari ini, kita akan memfokuskan pada menganalisis isi novel. Sebelum kita masuk ke materi, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu 3.4 menganalisis isi novel, 4.4 merancang novel dengan memperhatikan isi baik secara lisan maupun secara tulis. Pengertian novel. Novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang berada di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku dalam kisah yang diceritakan. Apa saja yang terdapat dalam isi novel? Ya, benar sekali, unsur intrinsik. Nah, di dalam unsur intrinsik ini terdapat yang pertama, tema, yang kedua, tokoh dan penokohan, yang ketiga, alur atau plot, yang keempat, latar, yang kelima, sudut pandang, dan yang keenam, gaya bahasa, yang ketujuh, amanat. Yang pertama, tema, merupakan ide atau gagasan utama dari sebuah novel. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah seseorang yang menjadi pelaku dalam sebuah novel, sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter dari tokoh yang ada dalam cerita novel. 3. Alur atau plot merupakan kepingan peristiwa yang nantinya akan membentuk jalan cerita dalam novel. Yang keempat, latar. Latar adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah novel. Dan yang keenam, gaya bahasa. Cerita yang dibuka dengan gaya bahasa yang menarik, indah, dan memikat sangat diharapkan oleh sebagian besar pembaca. Yang ketujuh, amanat, merupakan pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita dalam novel. Adapun unsur ekstensif, yang pertama, biografi dan latar belakang penulis. Hal ini menyangkut di mana sang penulis tinggi, latar belakang pendidikannya, keluarganya, lingkungannya, dan sebagainya. Yang kedua, nilai yang ada dalam masyarakat. Ada beberapa nilai yang sering diangkat oleh pengarang dalam ceritanya, antara lain nilai ekonomi, politik, sosial, budaya. Yang ketiga, kisah di balik layar. Kisah ini biasanya dilatari oleh pengalaman, kesan atau juga harapan dan cita-cita sang pengarang. Selanjutnya, struktur yang terdapat dalam novel. Yang pertama, abstrak, merupakan bagian ringkasan isi cerita yang biasanya bisa ditemukan pada bagian awal cerita. Yang kedua, orientasi, merupakan bagian penjelasan mengenai latar waktu dan suasana terjadinya cerita, terkadang juga berupa pembahasan penokohan atau perwatakan. Yang ketiga, komplikasi, merupakan urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab akibat, di mana setiap peristiwa terjadi karena adanya sebab dan mengakibatkan munculnya peristiwa lain. Yang keempat, evaluasi, merupakan bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu. Yang kelima, resolusi, merupakan bagian yang memunculkan solusi atas konflik yang terjadi. Dan yang terakhir, kodah, merupakan bagian akhir atau penutup cerita. Selanjutnya,
Langkah-langkah dalam merancang novel. Yang pertama, tema. Pilih dan kembangkan tema yang Anda pilih dan kembangkan hingga bisa menjadi cerita yang menarik. Yang kedua, karakter. Menciptakan karakter yang kompleks dan membuat masalah-masalah yang muncul. Dan yang ketiga, setting. Novel tentu dimulai dari pemilihan settingnya. Misalnya dengan membuat cerita mengenai suatu tempat dengan melakukan riset lebih banyak mengenai budaya dan apa yang dilakukan orang-orang pada zaman itu. Yang keempat, daur ulang ide. Karena tidak ada cerita yang benar-benar asli atau autentik, buatlah ide yang sudah ada menjadi lebih fresh. Yang kelima, favorite things. Segala hal yang menarik menurutmu bisa menjadi dasar sebuah ide. Misalnya, kamu menyukai musik gitar. Buatlah karakter khas novelmu yang benar-benar terobsesi dengan novel. Yang keenam, permainan kata. Sebuah kata bisa dikembangkan menjadi sebuah inspirasi dari cerita yang akan ditulis, sehingga menjadi menarik bagi pembaca. Yang ketujuh, cerita yang dimulai dari impianmu sendiri dan tampak tidak masuk akal bisa menjadi masuk akal dalam cerita fiksi. Yang kedelapan, kisah nyata. Biasanya kisah nyata bisa menginspirasi salah satu adegan dalam cerita novel. Yang kesembilan, pengalaman pribadi dan teman-teman. Sebagian besar penulis diam-diam curhat terselubung dalam novelnya. Hari ini pembelajaran kita tentang menganalisis isi novel telah selesai. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang menganalisis isi novel? Jika ada, silakan yang ingin bertanya. Anak-anak, tugas kalian hari ini adalah bukalah buku paket bahasa Indonesia kelas 12 pada halaman 121, kemudian bacalah kutipan novel yang berjudul Ronggeng Duku Paru. Setelah selesai membaca, jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa tema yang terdapat dalam novel tersebut? Yang kedua, bagaimanakah alur yang tergambar dalam novel tersebut? Yang ketiga, sebutkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana yang tergambar dalam novel tersebut. Yang keempat, apa pesan yang disampaikan dalam novel tersebut? Sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami tentang isi dari teks novel. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu semangat belajarnya ya.